kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami hendak bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar kami mengerti kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik renungan di minggu peringatan kelahiran Yesus Kristus ialah pujian hanya bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima setiap saat, kita sepatutnya memuji Tuhan dan menaikkan pujian baginya, terutama dalam anugerahnya terbesar, yaitu kehidupan yang kekal yang telah diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah kita rayakan kelahirannya. Saat Yesus lahir di Betlehem, ada hal menarik dari kisah kelahiran Yesus yang mungkin kurang kita perhatikan. Ada orang Majus yang datang mencari Yesus, padahal mereka bukanlah orang Yahudi. Dengan kata lain, mereka termasuk bangsa kafir yang dianggap sebagai bangsa yang tidak berpengharapan, karena mereka bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Namun ketika Yesus lahir, kabar sukacita tentang kedatangan Sang Juru Selamat itu justru pertama sekali didengar oleh mereka yang secara geografis berasal dari tempat yang sangat jauh. Allah memanggil mereka untuk bertemu Yesus, sekalipun mereka harus banyak berkorban dengan berjalan dari tempat jauh ratusan mil, di mana banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi. Melalui padang gurun yang ganas, bahaya dari perampok, binatang buas, dan banyak lagi kesulitan lainnya. Namun di sini kita melihat ketekunan dan pengorbanan mereka demi berjumpa lalu menyembah bayi Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang luar biasa ketika Yesus masih dalam wujud bayi nan mungil dan berada di palungan yang sederhana, belum terbayangkan secara manusiawi bahwa dialah raja di atas segala raja dan juru selamat dunia. Orang-orang Majus telah memiliki iman yang luar biasa, iman yang jauh melampaui apa yang bisa mereka lihat. Iman mereka adalah iman yang hidup, di mana mereka sangat percaya kepada satu pribadi, sekalipun secara manusia sulit dipahami oleh akal dan pikiran manusia yang terbatas karena kesederhanaan bayi tersebut. Orang-orang Majus adalah gambaran bagaimana Tuhan memilih dan memanggil seseorang sebagai umat pilihannya. Justru orang-orang yang tidak terpikirkan dan tidak masuk hitungan, merekalah orang Majus yang Tuhan panggil. Seperti halnya dengan kita sebagai orang-orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita dipilihnya, dipanggil dan diselamatkan.
Bagaimanakah respon kita terhadap panggilan Tuhan ini? Orang-orang Majus saat dipanggil oleh Allah bersedia taat dan mau melangkah sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak tantangan dan pengorbanan. Bahkan setelah bertemu bayi Yesus, mereka menyembah Dia dan memberikan yang terbaik bagi Dia. Hendaklah teladan orang Majus tersebut dapat kita perhatikan, kita renungkan, agar kita juga bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, namun lebih dari itu, kita mau sungguh-sungguh memberi hidup kita kepadanya, percaya sungguh-sungguh hanya kepadanya, sekalipun banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, justru membuat kita semakin taat, semakin setia kepadanya. Dan inilah menjadi bukti nyata iman kita yang dapat kita saksikan lagi bagi orang lain. Selain itu, sebagai orang percaya hendaknya kita juga tetap bersyukur kepada Tuhan, berusaha menyenangkan hati Tuhan melalui pujian, melalui doa kita, bahkan melalui perilaku hidup kita setiap waktu. Itulah sebagai wujud persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pesan Natal yang utama adalah, apakah Kristus benar-benar lahir di hidup kita? Jika Dia lahir dan hadir dalam hidup kita, marilah kita wujudkan Dia sebagai Tuhan yang empunya hidup kita ini. Bersandar penuh hanya kepadanya, dan nyatakanlah iman yang kita miliki kepadanya setiap saat, baik untuk hidup kita dan teladan bagi orang di sekitar. Bukan hanya saat ini, namun juga dalam hari-hari ke depannya, khususnya kita menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya menjadi tahun berlimpah anugerah dan berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Dan oleh karena anugerah-Mu, Engkau melayakkan kami, memilih kami menjadi umat-Mu, menjadi percaya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menyaksikan iman percaya kami kepada sekeliling kami, ya Bapa, agar mereka juga percaya bahwa Engkaulah juru selamat yang hidup. Dan mampukan kami sebagai orang percaya memberikan yang terbaik kepada Tuhan, hidup kami, pujian kami. Tuhan, kami yakin Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun, sekalipun kami menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupan kami. Khususnya di akhir-akhir tahun ini, pandemi yang masih kami hadapi, COVID-19 masih mengintai kami. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu untuk menjauhkan kami dari penyakit, dari virus COVID-19. Kami yakin Kau menyertai umat-Mu, menyertai jemaat Tuhan, memberkati mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. See